simpel, lebih singkat karena SIM kadang-kadang Pak ngitung SIM 20% data nyari sudah dihitungkan. Monggo kepada tim dari kecamatan untuk bisa memberikan masukan atau evaluasinya dimulai dari sisi barat sebelah selatan. Pak Kusnoto dapat memberikan masukannya dan evaluasinya terkait terutama PPDS yang ada di desa. Pada Pak Kusnoto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya tadi tentang melihat paparannya dari Pak Sekdes. Yang pertama untuk jadi kalau saya lihat juga sesuai cara lain yang untuk ketahanan pangan sudah 20%. Kemudian yang berikutnya adalah untuk PMT ini 3%. Jadi untuk prioritas desa sudah sesuai dengan kedua. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan surat bupati yang kaitannya untuk penanganan stunting dan kemiskinan. Apakah kegiatan-kegiatan untuk penanganan stunting dan penanganan kemiskinan ini sudah tercover atau belum? Kemudian yang untuk baju sudah ada dalam arti baju terutama yang sama baju kabupaten verifikasi proposal sudah, namun demikian kita juga belum tahu Pak Kades untuk baju kabupaten juga akan turun kepada intinya bahwa sesuai dengan ketentuan untuk baju itu harus dimasukkan dalam PPDS. Barangkali nanti tidak cair berarti ya tidak terrealisir karena sebenarnya tidak. Mungkin sementara dari saya itu Pak Usman. Nanti kalau tidak ada kaitannya untuk surat bupati untuk penanganan stunting dan demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kusnoto yang telah memberikan masukan dan mengingatkan kepada kita semua, namanya kaitannya dengan tadi yang tentang dilanjutkan dari dengan yang kemiskinan ekstrim dan stunting sesuai dengan surat dari Bupati juga pemerintah desa supaya menganggarkan kaitannya dengan kegiatan verifikasi validasi kaitannya dengan DTKS. Ini saya menambahkan pertanyaan sebelum nanti dijawab kaitannya dengan pendataan DTKS yang di mana di surat Bupati di sana ada indeks untuk pendataan DTKS yang pendataannya pada produktif adalah Rp6.000 dan untuk ibunya Rp4.000. Apakah di desa Purwosari ini dianggarkan atau memang ada kegiatannya tapi non budgeternya tidak dibiayai? Monggo kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Gus bisa dijelaskan di dalam forum ini. Monggo. Ya, untuk apa yang ditanyakan dari Pak Gus Bapak pada rekan kami izin menjawab Pak terkait kepenanganan stunting. Kepenanganan stunting sendiri kita menggambarkan
Yang khusus untuk dari kamarnya KPM itu ada yang tadi penanganan stunting ini. Di situ itu ada pelatihan untuk salah penang, ada KPM. Yang stunting sendiri itu kan luas untuk penanganannya. Dan bagi saya juga kita termasuk itu untuk penanganan stunting. Terus ada PNC dari setiap posyandu itu juga untuk penanganan stunting gitu kan. Kita mengadakan. Terus kaitannya dengan pendataan JTKS, kita sudah menganggarkan setiap tahunnya Pak untuk honor sama konsumsi itu masuk di pengelolaan administrasi kependudukan. Itu ada pemetaan dan analisa kemungkinan desa secara partisipatif itu yang menjadi dari pendataan JTKS. Sudah kan? Tapi sudah tercover semua. Ada tambahan lagi Pak Bos? Tadi untuk kaitannya dengan penanganan stunting juga tercover dan anggaran yang bantuan keuangan sementara masih dicantorkan karena memang sampai dengan hari ini belum ada kepastian harus dibayar apa tidak, tapi paling tidak karena sudah membuat proposal paling tidak kita masih berharap walaupun harapan cemas begitu. Oke. Yang selanjutnya monggo Pak Kinto, Mas Ugul, Pak Kiman ada masukan? Mas David bukakan laporannya Oxfam. Oxfam. Penyerahannya Pak. Halaman bawah itu Pak. Ke bawah Pak. Dan ini jauh-jauh ke Pak Usman, Pak Bus dan Pak Adef. Ini baru 33% ini Pak. Ini harus diperhatikan baru datang karena Pak tidak ada bisa. Karena udah tanggal berapa? 14 ya. 14 September. Berarti tinggal 2 bulan efektif. Ini baru 52% Pak. Saya jujur nggak pingin kejadian apa yang menimpa Tempoa di akhir tahun hanya 75%. Ini yang mengakibatkan penyerapannya kecil, menjadikan dana desa turun. Ini mohon Pak Gus, Pak Usman ini jadi konsentrasi. Setiap kali desa melakukan SPP, tolong untuk dikurangi udah berapa persen.
Karena percuma aja kita ngoyok gitu ya, laporannya bagus, tapi progres penyerapannya nggak maksimal. Harusnya kalau 2 September itu dengan saya itu harus sudah di angka 80%. Ini baru 50%. Kalau melihat dana desa non BLTDD, berarti yang 60-40, yang 60-nya belum terserap semua kalau sekarang. Dan yang usianya Pak Kades ini 60%-nya saja belum habis. Seperti halnya menimpa yang kemarin saya cek di Desa Kebumen, itu baru 35%. Nih ya Mas Mito, ini PLD-nya jenengan ya Mas. Ini harus dikawal benar daya serapnya DD. Karena kejadian yang di Rembuah itu kan memang menjadi bagian satu sistem. Ini 52%. Nyerapnya aja, outputnya aja baru 65,58%. Berarti ada pekerjaan yang belum tuntas sekitar 30%. Usaha SPPD dicairkan, tapi pekerjaannya menampung Pak. Dan sekali lagi, ayo kita bareng-bareng cermati setiap kali rekan kita Pemdes itu mencairkan, Pak ada juga harus memberikan ini gimana? Karena 8 desa yang sudah dapat alokasi kinerja di tahun 2023, saya nggak ingin itu turun. Karena inginkan itu tahun 2024, alokasi kinerja di desa Badola itu bisa sampai 10 desa. Kan ada di graf itu, pakai aja, tapi pada saat mulai ke sini nggak ada progresnya. Terus berikutnya Mbak yang info Bapak. Nggak usah Terus berikutnya di laporan Omspan ini tidak hanya di Kemendes, di Omspan itu ada keterangan PIK 1, PIK 2, PIK 3. Ini adalah penguatan. Kalau saya dasarnya dalam mengadvokasi penguatan data desa. Saya tidak menekan, tidak, tapi saya hanya mengingatkan watawan sobat, karena ini jangan sampai desa dirugikan atas kinerja kita. Karena Pak, contoh ini operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa, dukungan kegiatan seremonial di desa. Di sini baru cair 20%. Berarti kegiatan yang 20% itu mana? Ini harus ditunjukkan. Nah, nanti diunggah di PIK 1, PIK 2, PIK 3. Terus ke bawah lagi dulu Pak. Terus Nah, ini ada kegiatan mana yang sudah 100%? Nah ini pembangunan ini ya. Ini Pak Kus ini. Pembangunan rehabilitasi jalan desa, drainase, prasarana jalan lain, rehabilitasi. Ini kegiatannya berapa ini? 69 juta ya. Benar kan? 88 ini adalah 100% realisasinya, tapi bukti fotonya nggak ada. Ini kalau Kemenq itu kan ketahuan ini data dukunnya mana? Ini yang salah satu maksud adalah 0% 50-100. Coba di sana Mbak. Ya, ubah tuh ubah. Ke bawah. Nah ini Pak. Ini adalah tanggal laporannya 11 Mei. Sekarang udah Agustus. Tetapi desa belum mengunggah ke bawah lagi foto-fotonya. Ini harus dipenuhi karena ini Kemenq sendiri duit yang meyakinkan bahwa desa betul sudah melaksanakan ini. Dan selama ini saya hanya ngobrol-ngobrol ini loh. Jangan sampai desa terus kesal-kesal melakukan kegiatan tapi lalai. Data dukung fotonya ini tidak diunggah.
Karena ini kewajiban kita. Karena saya bagian dari tim ini sendiri. Jadi cuma biasanya dikerjain, tapi data dokumennya nggak ada. Akhirnya apa? Desa itu yang dirugikan. Jadi mohon ya nanti Mbak Septi, ini jalur saya mana? 50. Dan nanti data ini oleh Mas Mito itu juga dipakai untuk mengunggah kegiatan yang infrastruktur di Monedet, sehingga nanti laporan dari di sini ke venue sama Kemendes sama. Akhirnya gaduh. Kalau gaduh betul, nanti oleh Mas Sudi itu disapit karena infrastruktur sama itu disapit. Akhirnya oleh Kemenlu itu waktu Desa Purwosari insya Allah layak mendapatkan alokasi kinerja yang sebesar 4% di tahun 2003. Paling itu saja Pak Bos yang bisa saya sampaikan. Moga-moga apa yang kita seperti ini menjadikan kebersamaan bahwa dalam membangun desa ya semuanya harus rigid datanya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Manudin. Ini sebetulnya anggaran pertakor mana dan tetap mendengar begitu, karena ini di luar materi kaitannya dengan paparan hari ini. Hanya mungkin nanti masuknya dievaluasi nanti pada sesi berikutnya begitu. Yang saya pengen sebetulnya kaitannya dengan paparan APBD ini sudah sesuai dengan kriteria apa tidak, tapi apapun bentuknya tadi adalah bentukan masukan. Mungkin apa yang disampaikan Pak Imanuddin nanti akan saya sampaikan pada saat nanti setelah evaluasi kinerja untuk tahun anggaran 2023 untuk semester pertama untuk mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan. Begitu Pak Iman. Oke, monggo Pak. Oke. Monggo Pak Putri ada masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan perasaan yang terhormati berarti evaluasi keamanan untuk KPS. Setelah tadi melihat paparan dari Pak Arif dan Septi, yang ingin kami tanyakan di sini ada pendapatan lain berupa masukan dari BKD jumlah 4.331 rupiah. Nah, ini sudahkah konsiderannya masuk ke dalam seperti masukan konsiderannya dalam APBD perubahan, entah untuk bentuknya perda kerjasama, entah untuk bentuknya berkait, kalau saya salah atau dalam hal koreksi nanti dicek lagi, karena ketika itu tidak dengan normal konsideran maka pendapatan ini kan tentunya menjadi ilegal. Jadi tolong nanti dibuka apakah ada prosesnya atau tidak. Ketika tidak ada prosesnya berarti tidak bermasukkan secara konsideran. Karena apapun bentuknya yang namanya pendapatan dalam berbeda supaya perubahan itu kan artinya harus ada dasarnya untuk memasukkan atau mengeluarkan tentang rupiah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya sikap padal gitu. Jadi mungkin ini kaitannya dengan yang disampaikan Pak Putri. Ini kan karena ada beberapa desa di Kecamatan Baturaden yang tergabung, pasti ya Pak, ada peraturan kepala desa bersama atau peraturan desa bersama kaitannya dengan BKD ya Pak, ada ya Pak, BKD Pak, ya itu istilahnya apa, bunda bersama atau apa, itu kan mestinya
karena Pak Kades itu mencantolkan itu kita sebagai pendapatan, berarti kan nanti di konsiderannya di perdesnya Pak Kades kan kita bisa mencantumkan itu sehingga ada riwayatnya kenapa menyantelkan anggaran 4 juta sekian itu kan karena dari bagi hasil atau apa istilahnya di Budes itu sehingga akan ketemu angka yang tadi 4 juta 331.600 rupiah. Apakah cantelannya sudah dicantelkan di Perdes atau BDS? Nanti untuk dapat dicantelkan. Mungkin selanjutnya dari apa evaluasi yang hari ini disampaikan, mungkin ada beberapa masukan. Yang pertama kaitannya dengan beberapa konsideran yang ada di permohonan di rancangan peraturan kepala desa Purwosari. Di sana masih ada ditemui beberapa hal. Yang pertama di nomor 21 itu ada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang transfer daerah dan dana desa tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan COVID. Saya sudah tidak relevan. Nah, yang judul relevan mestinya Permendes 8 tahun 2022 kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Itu nanti untuk dapat dimasukkan karena judul itu sebagai cantolan dengan bisa menganggarkan apa-apa kan cantolannya adalah itu. Terus untuk konsideran surat kementerian, surat edaran dan surat kepala dinas, surat keputusan bupati itu tidak usah dimasukkan di konsideran karena itu bukan produk hukum begitu. Produk hukumnya mestinya kalau dari yang ketiga dalam undang-undang dasar ada undang-undang, setelah ada undang-undang peraturan pemerintah, setelah ada peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Itu siapa Pak Nyoman? Ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, bupati dan sampai dengan kepala desa. Itu untuk dapat dicantumkan di konsideran bagaimana nantinya. Terus di nomor 27 dengan mencantumkan Pergub 21/2015 tentang pengadaan barang jasa di desa. Padahal Pergub 21 dengan terbitnya Pergub 8/2022 otomatis Pergub 21/2015 sudah tidak berlaku. Terus jenengan sesuai dengan Pergub yang terbaru baik Pergub 8 kaitannya dengan yang tadi pengadaan barang jasa di desa, Pergub 55 kaitannya dengan standar harga satuan dan dengan sudah mencantumkan, mungkin ditambah lagi dengan Pergub 67 kaitannya dengan petunjuk pelaksanaan penyusunan anggaran APBD 2023. Ya nanti mohon untuk ditambahkan, berarti untuk Pergub 67-nya ditambahkan. Terus tadi yang paling terakhir sudah disampaikan dari awal tadi kaitannya dengan peraturan bersama atau bundesma atau apa istilahnya. Karena saya juga kemarin terinspirasi dari desa Kemudipulo mencantumkan itu loh. Itu kayaknya desa yang ada BKD-nya tidak hanya Kemudipulo saja begitu, tapi Purwosari belum mencantumkan. Yang selanjutnya kami juga mohon informasinya kaitannya dengan tadi ada kegiatan
yang untuk pelatihan KPMD apa-apa yang anggarannya semula 5 juta menjadi 10 juta 100 rupiah. Itu apa penambahannya untuk kegiatan apa, sehingga kalau KPMD tentunya sudah tahu bulan begitu 5 juta begitu. Itu ada tambah 5 juta 100, berarti nanti kami mohon untuk dapat dijelaskan. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan penyertaan modal BUMDes. Itu penyertaan modal BUMDes, ada penyertaan modal BUMDes 20 juta. Itu pengembangannya untuk apa? Sudah ada proposal apa belum? Saya juga ingin informasi apakah di Desa Purwosari ini BUMDesnya sudah berbadan hukum. Terus kami juga butuh informasi juga bahwa sampai dengan hari ini BUMDesnya di Purwosari sudah berapa unit usaha. Itu mungkin beberapa hal yang informasi awal yang kami bisa ditanyakan, mohon untuk dapat dijelaskan kaitannya dengan hal-hal yang kami tanyakan. Monggo. Ya, terima kasih. Kami analisikan Gus. Yang pertama berkaitan dengan perbedaan. Terima kasih, nanti akan kami nanti memang yang sudah tidak layak, tapi nanti untuk akan kami perbaiki, intinya akan kami perbaiki dan nanti kita bantuannya ke Mas Budi atau Mas Iman berkaitan dengan perbedaan, baik itu untuk kekurangan aturan tersebutnya ataupun keputusan bupati yang sudah dilakukan yang kami korek ataupun nanti dengan keputusan ataupun peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua berkaitan dengan KPMD itu kemudian mudah kita karena yang melakukan itu adalah dalam menimpa yang kemudian untuk maksudnya nanti cuma untuk tahu absen dan yang kemudian juga suatu dia mengefisiensi alam berapa itu mereka mungkin dan kaitannya dengan BUMDes Purwosari yang sebenarnya sudah berbadan hukum. Kemudian untuk penyertaan modal BUMDesnya kemarin kita untuk proses penyertaan modalnya pada saat kita sebelum proses kabupaten Purwosari ini kita tidak bertemu dengan BPT dan dapatkan intinya BPT sudah menyetujui adanya proses penyertaan modal dan selanjutnya dengan adanya proses penyertaan modal itu sebagai dasar untuk kita mencairkan penyertaan modalnya. Untuk penyertaan modal memang kebetulan belum disampaikan dan untuk memiliki BUMDesnya belum ada yang jalan misalnya secara di lapangan memang belum ada, jadi laporan-laporan dari BUMDes itu sendiri manakala ada terkait dengan laporan keuangan dan sebagainya dari pihak Ketua BUMDes sudah melaksanakan pelaporan walaupun itu kayak mayor yang penyertaan modalnya penyertaan modal yang beda itu baju KNPI. Masih saya nambah sedikit nih pertanyaan Pak Usman yang saya tangkap ya barangkali saya maksud. Jadi apa yang
dijelaskan sama Pak Sekdes, itu kan istilahnya baru awali belum masuk di APBD. Jadi mungkin barangkali Pak yang ditanya Pak Usman yang dengan kaitannya ada hasil Pak apa ya, itu adalah bagi hasilnya PKD yang dari dulu ceritanya kalau saya tangkap meneruskan itu dari Lubuk Desa. Kalau tidak salah di Batu Raden itu Purwosari dengan Tengah. Itu yang PKD itu yang jadi kemudian itu ada lagi tapi beda. Ada beda berapa kelompok itu loh. Jadi kalau yang kami lakukan itu ada 20 desa yang namanya sekarang itu adalah di Pembaruan di Baru itu Bumdes Bersama. Itu memang lagi